Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dadamang Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan orang sing janten ahli surga. Mudah-mudahan wasilah nah pangosan ieu tedamang sing didamangkeun ku Allah. Mudah-mudahan urang kali urang disolehkeun ku Allah. Mudah-mudahan urusan urang sadayana dilancarkeun ku Allah. Mudah-mudahan wasilah pangaosan ieu berkah majelis ilmu ieu Allah Subhanahu wa taala ngalancarkeun rezeki urang ya. Urang diangkatkeun ka Baitullah ya. Umroh haji, mudah-mudahan nu gaduh kafiat cing dilunaskeun ku Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun urang sadayana husnul khotimah. Ayeuna teh 120 nya. Leres nya. 120 sareng 102 hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun.
ya auskeun mangga rasa urang. Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum kau mengakui agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa tinggal kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Sadaqallahul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita baca tafsir ataupun penjelasan dari ayat 120 sampai 121 ini, ya, di ayat 120 dikatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang, tidak akan ridho, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, sebelum engkau Muhammad, ya, mengikuti agama mereka. Jadi dalam penjelasannya adalah ketika orang Yahudi, orang Nasrani sebelumnya kita bahas bahwa mereka itu senantiasa mengklaim bahwa diri mereka itu yang benar, ya. Mereka itu punya pegangan, mereka itu punya landasan atas peninggalan daripada nabi-nabi mereka. Maka dengan datangnya Al-Quran, semua itu sudah dimansuh, ya. Mansuh itu sudah dihapus. Jadi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ketika turun Nabi Muhammad SAW udah terhapus gitu. Jadi disempurnakan dengan Al-Quran, sehingga bagi kita yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah SAW, akan senantiasa tunduk dengan namanya syariat, sebagaimana firman-Nya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Artinya ketika udah menyangkut akidah, udah menyangkut dengan keimanan, udah menyangkut dengan namanya syariat, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa ditoleransi lagi, ya. Jadi terkait dengan ibadah mereka, misalkan hari ini senang aku akan ke masjid untuk menyembah Tuhanmu, nah besok kamu ke tempat ibadahku untuk menyembah Tuhanku. Nah tidak bisa, ya. Untuk bab akidah, untuk bab syariat, untuk bab keyakinan, ya, maka sudah tidak bisa dicampur-campur lagi, ya. Kalau saat ini kan biasanya ketika mohon maaf Natalan kan ayam pakaian naon ngaranna teh anu bodas beureum teh center class, ya, eta karunya, ya, karyawan teh kudu make eta kasir gitu kan, penjaga toko naon gitu. Ta eta teh udah masuk ke ranah akidah, nggak boleh gitu. Termasuk mengucapkan salam keselamatan bagi mereka yang di luar Islam merayakan hari naon namanya teh, ya, hari Natal terus hari naon deh, apapun itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang selamat mah Islam, inna dina indallahil Islam. Jadi ketika turun Islam, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga kan sudah disempurnakan Islam, maka tidak ada lagi yang diridhoi agama-agama lain kecuali Islam. Nah, maka dari itu dengan kedengkian orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga kan dari awal punya sifat kesombongan atau keangkuhan, angger mengklaim bahwa dirinya sendiri yang benar. Begitu juga orang Yahudi kan Nasrani, ya, atau di luar Yahudi nganggap mereka itu pinarakaeun cenah gitu. Orang Nasrani sama, selain Nasrani mah kamu teh domba-domba yang tersesat, nah gitu. Lamun teu ditangtoyungan ku Yesus Kristus mah kamu masuk neraka cenah gitu. Cek manehna teh. Sehingga kalimatnya walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan ridho, ya, orang Yahudi dan Nasrani sebelum
kamu itu memasuki milatahum. Jadi milah itu adalah sesuatu yang sifatnya luas. Ya, milah itu kebudayaan, milah itu cara makan, cara minum, cara bergaul, cara hiburannya seperti apa. Jadi makanya terkenal dengan 3F ya. 3F itu ada fun, 3F itu ada namanya fashion, 3F itu ada namanya deui kemarin tadi dibahas fun, kesenangan, fashion, food, satu lagi. Jadi gimana caranya agar sedikit-sedikit orang Islam itu mengikuti agama mereka dengan cara apa? Mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti tata cara kehidupan mereka. Sehingga mulai dari fashionnya gumaha aya namanya peragaan model gitu, kumaha model terbaru gitu, sehingga supaya diikuti oleh orang-orang muda daripada kaum muslimin, kumaha fana hiburana gitu, supaya mengikuti konser-konser musik katakanlah. Nah, sedikit-sedikit dikatakan di dalam hadis bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu ingin kamu itu mengikuti agama mereka ya, sebagaimana walaupun masuk ke lubang biawak gitu. Perumpamaannya seperti itu. Jadi hati-hati yang dengan tata cara orang-orang non muslim lamun bahasa ayeuna nama. Berarti kalau misalkan disebut tanah selain Islam teh non muslim, berarti engke di akhirat teh lamun teu ka surga non surga gitu ya, untuk menghaluskan bahasa sebenarnya. Ya, kafir mah kafir. Jadi kafir itu bukan bahasa kasar sebenarnya. Kafir itu adanya menutup ya, menutup namanya hidayah, menutup namanya kebenaran. Kafaro ya, kafir teh berasal dari kata kafaro, menutup gitu. Udah jelas-jelas hidayah ada, petunjuknya ada, tapi mereka itu menutup hati mereka. Oleh karena apa? Dua hal kata para ulama tafsir, kedengkian dan kesombongan gitu. Dengki itu teresep ya, kalau ada nabi terakhir itu di kalangan bangsa Arab gitu, sedangkan Nasrani dan Yahudi itu bukan dari bahasa Arab gitu ya, turunan Ishak gitu, sedangkan Nabi Muhammad turunan siapa kemarin? Ismail gitu. Padahal dulur-dulur keneh kan Ishak dan Ismail sami gitu, lamun ninggal kadinya tapi tetap atas dasar kedengkian dan kesombongan. Kalau sombong itu kemarin disampaikan batrul haq wa gomtunas, menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Jadi senang orang-orang Kristen teh gak mau masuk Islam dan tinggali senang. Anu miskin orang Islam, anu asup penjara orang Islam, anu bodoh orang Islam. Padahal mayoritas memang di kita Islam. Coba lamun ke Meksiko ke mana ya, ada anu masuk neraka, anu masuk penjara pasti orang Kristen merenannya. Nu mayoritas anu miskin orang Kristen. Anu naon deui? Anu bodoh ya di kalangan mereka gitu. Jadi jangan sampai karena alasan seperti itu kita teh merasa lebih baik. Hati-hati kalau kita merasa lebih baik, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kata Allah di dalam surat Al-Isra itu. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya hudallah wal huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Apa itu? Islam atau siratal mustaqim gitu. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka tentang ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong. Lamun misalkan orang mengpar dari jalan Allah, dari jalan Islam, dari siratal mustaqim, maka kade kamu itu sudah tidak akan mendapatkan pertolongan Allah lagi. Allah teh berlepas diri ya kepada orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik teh. So resiko tanggung sendiri, itu bahasa nama. Tapi kalau kita selama yakin, iman, muslim, ditulungan oleh Allah ya.
dihampura dosa-dosa ku Allah, ada amnesti nanti ya, ada penutupan aib. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 147 ya, jaminan Allah, kamu itu tidak akan disiksa selama kamu bersyukur dan beriman. Artinya lamun misalkan kita iman dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yakni kitab, kita mengimani, terus kita bersyukur, artinya berusaha menggunakan waktu ya, tenaga, harta untuk di jalan yang Allah ridhoi. Di dalam surat An-Nisa ayat 147 mah orang teh moal diazab, moal disiksa, artinya naon? Di amnesti ya, segala kesalahan, keburukan ataupun namanya hal yang membuat Allah itu murka ya. Lewat apa? Mungkin lewat sakit ya, gugurkan dosa-dosanya. Lewat apa pengguguran dosanya? Mungkin diuji ya, lewat kepailitan, kemiskinan, lewat hutang, ataupun lewat orang-orang yang bekas sebelun ya gitu ya. Kan kalau kita diuji dengan apapun itu tuh sebenarnya kasih sayang Allah. Meureunnan dosa orang loba teuing. Dan penghapusan dosanya bisa lewat apa saja, sehingga supaya orang beriman, orang Islam jadi selamat gitu. Mudah-mudahan orang termasuk di dalamnya ya. Terus saya juga menemukan ayat jaminan, upami misalkan orang teh sieun ku Gusti Allah, sieun diajab, sieun disiksa kubur, sieun sakaratul maut naripuh, sieun suul khotimah, ada jaminan juga di dalam surah Al-Anfal kayak di bumi dibacanya, kata ayat tentang manusia itu tidak akan disiksa, artinya bebas dari azab. Syarat ketentuan berlaku kalau tadi pertama memenuhi syarat An-Nisa ayat seberapa tadi? 147. Selama mereka bersyukur dan beriman, bersyukurnya atas dasar iman, mual diajab ku Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab selama kamu bersama Rasul. Artinya dia senantiasa sholawat, senantiasa mengamalkan sunnah, dia senantiasa merindukan Rasulullah. Mau diajab ke Allah. Jaminannya naon? Surah Al-Anfal ayat seberapa tadi? 33. Makanya sing sering sholawat, amalkan sunnah supaya orang teh diazab Allah subhanahu. Dan satu lagi, kamu tidak akan disiksa kata Allah selama kamu beristighfar. Jadi sing seueur istighfar ya, memohon ampun kepada Allah. Apalagi saya penegasannya di dalam surah di dalam hadis riwayat Tirmizi ya. Ada 4 golongan, bukan ini mah hadis gitu, bukan cerita dongeng, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Golongan pertama, sok catat ya, mudah-mudahan orang masuk kategorinya ya. Pertama itu adalah kata Rasulullah hayyin. Yang kedua layyin. Yang ketiga qorib ya. Kemudian yang keempat sahlin ya. Maksudnya apa Pak Ustaz? Yang hayyin gitu kata Rasulullah, dia itu orang yang tenang dan menenangkan. Jadi tenang we gitu. Si eta mah teu boga duit ge tenang we gitu. Jadi menurut kata ulama mah teu katingali ripuh walaupun manehna teh ripuh gitu. Teu katingali susah walaupun mereka teh susah gitu. Jadi sampai-sampai Imam Syafi'i mah takjub kepada orang yang hayyin mah. Aku teh gogodeg senamun bahasa orang mah. Kunaon gitu? Wah ini ada orang yang susah tapi dia menyembunyikan kesusahan mah gitu. Naon maksudnya? Dia teh yakin, dia hanya ingin bergantung berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta eta teh disebutna golongan hayyin. Jadi lamun aya di dia anu teu boga duit nya teu katingali ripuh kitu manehna teh. Eta teh dipuji ku Rasulullah teh. Aya di dia kitu nu kitu. Menik kitu Bapak
eta teh disebutna hayyin. Iya, ketua Jomblo sana nyebut seueur sananya. Ketua Duren. Kemudian yang kedua itu layyin. Layyin itu artinya dia itu lembut dan melembutkan. Jadi dia tutur katanya bagus, santun ya, sopan, kemudian punya adab, lembut gitu. Jadi orang lembut teh adalah orang-orang yang teu songong gitu. Kalau di dalam surat Al-Furqan ayat 63 mah dikatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Jadi dia berjalan di muka bumi ini tidak sombong, DP-DP lah gitu. Lembut tutur katanya lembut gitu. Kemudian dia itu teresep hoghag gitu. Kemudian juga dia itu antara ambek-ambekan gitu. Pemaaf, itu namanya layyin. Tapi mudah-mudahan orang hiji we lebet golongan ieu gitu. Satu enggak usah opat gitu. Hiji we gitu. Karena 4 golongan itu salah satunya gitu. Sok orang bapak milih bade nu mana. Kemudian yang ketiga apa tadi? Qarib. Qarib mah dia itu orangnya disukai itu. Paribahasanya kalau ada orang itu senang, kalau dia enggak ada orang teh si eta mah teu rame cenah gitu. Nya orang merindukan ta eta teh qarib, supel, menyenangkan. Ayo urang mah tibalik rata-rata untung si eta cenah. Mun aya si eta kacau gitu. Kacau ya. Acara teh riweuh lain si eta mah nya. Aya si eta mah riweuh nya. Lamun eueuh batur teh alhamdulillah si eta euy. Mun aya wah riweuh cenah kitu. Mun teu aya untung si eta. Ta eta kebalikannya dari qarib. Kalau qarib mah adalah dengan hadirnya orang itu suka karena resep traktir eta teh jalmi teh nya. Lamun teu ayana aduh nya batur teh haranda euleuh. Mun aya si eta mah resep loba dahareun misalkan. Jadi qarib itu supel, diterima gitu kan. Di setiap kumpulan teh resep mah gitu. Jadi kata-katanya terjaga, roman mukanya enak dipandang mata, manis gitu. Seuri wae lain imam manyun gitu nya. Nguduk kusun. Tah eta mah bukan qarib, yang qarib mah pokokna mah marah mai gitu kan resep gitu orang ningali. Kemudian yang keempat adalah sahlin. Sahlin teh adalah orang yang suka memudahkan urusan. Jadi lamun misalkan lagi bisnis orang teh kurang misalkan 5.000 perak geus lah keun bae urang mah cenah tah eta teh memudahkan. Aduh ieu kirang sakieu tenang henteu rewel gitu. Mun rewel mah kan wah 500 ya kan ditatanyakeun mana urang 500 deui gitu. Tapi orang yang sahalin mah dia itu senantiasa memudahkan urusan. Nah geus lah kop keur maneh gitu kan. Dalam setiap urusan dalam bisnis teh terewel gitu. Kata Rasulullah di riwayat Tirmizi itu teh tidak akan tersentuh dengan neraka. Artinya itu teh sejalan dengan perkataan Rasul yang lain ya, bahwa kelak yang akan dekat kedudukannya denganku adalah orang yang akhlaknya baik. Kan 4 poin tadi teh ya, hayyin, layyin, qarib, sahlin, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang pikaresepeun gitu. Lain pikaresepeun peureup bukan gitu. Jadi orang teh senang bahagia dengan kehadirannya. Maka sejalan juga dengan perkataan Rasulullah yang lain bahwa kelaknya orang yang 2 golongan ini yang dia itu akan mendapatkan pahala terbaik. Kedudukannya dekat denganku dan dia itu paling mulia derajatnya di antara semua manusia. Apa? Yang pertama orang yang akhlaknya baik, yang kedua orang yang sabar ketika ditimpa musibah gitu. Enteluhlah gitu kan. Gitu. Di hadis yang lain juga ada ya, aku jamin katanya. Aku jamin ya, bahwa dia itu akan diberikan istana
di surga kelak bagi orang yang kriterianya akhlaknya baik. Apa kriteria akhlaknya baik? Rasulullah katakan ada 3. Pertama, suka memaafkan, cocok dengan sifat hayyin tadi ya. Yang kedua adalah suka menyambungkan silaturahmi walaupun kepada orang yang memutuskan. Dan yang ketiga, dia itu senantiasa memberi walaupun kepada orang yang pelit gitu. Di hadis yang lain ayat 4 apa? Orang yang senantiasa menutupi aib orang lain gitu. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan bagaimana kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, harus diikuti dengan iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu menghadirkan dia itu akan terbebas dari siksa, dari azab ya, selama dia itu bersyukur. Dan perwujudan syukur itu ketika dia punya akhlak yang baik. Kemudian di ayat ke-121-nya alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati, yaitu orang-orang yang telah menerima kitab yaslunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebaik-baiknya ataupun sebenar-benarnya bacaan. Jadi ada beberapa pendapat ya di dalam penjelasan ilmu tafsir. Di dalam penjelasan tafsirnya, di dalam Sa'di ada Al-Muyassar, ada namanya Ibnu Katsir. Yang pertama, ini ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka yang telah diberikan kitab Al-Qur'an. Mereka itu membacanya dengan sebaik-baiknya bacaan. Mereka itu orang yang beriman kepada kitab tersebut. Dan siapa yang kufur, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi di antara golongan Yahudi dan Nasrani pada saat itu ya, menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa dan lewat Nabi Isa, mereka ada yang beriman gitu. Mereka itu kalau di karangan Nasrani mah disebutnya Hawariyun ya. Orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Isa ya, yang mereka itu mengimani. Kemudian penjelasan yang kedua dalam tafsir itu buat kita ini ya, orang yang Islam ya, orang yang mengikuti Rasulullah SAW juga ya. Jadi ini berlaku kepada semuanya ya, kepada Nasrani, kepada Yahudi yang dia beriman pada waktu itu di masa Nabi Musa dan Nabi Isa ya. Nah, kalau kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, maksudnya ini Al-Qur'an ya, yaitu orang-orang yang telah menerima Al-Qur'an, mereka membacanya dengan sebaik-baiknya bacaan. Jadi haqqotilawati teh artinya 5 hal ya dalam penjelasan kitab haqqotilawah. Pertama, dia membaca Quran. Catat ini penting, Pak ya, buat status WA juga mantul ya. Pertama membacanya, yang kedua mempelajarinya ya, yang ketiga mentadaburinya, yang keempat mengamalkannya, yang kelima mengajarkan atau mendakwahkannya. Baru dia dikatakan ulaika yu'minuna bih, mereka itu mengimani daripada Al-Qur'an. Jadi memang upami orang ingin termasuk beriman kepada Al-Qur'an, maka harus membaca Al-Qur'an itu dengan haqqo tilawati ya, atau haqqo tilawah. Jadi tidak cukup Pak baca Quran hungkul, tapi harus disertai dengan mempelajarinya, baik itu tahsinnya ya, tafsirnya, kemudian tadabur teh ngalenyepan Pak. Jadi apa sih isi kandungan Al-Qur'an ini, maksudnya apa, supaya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu tadabur artinya. Kemudian apalagi mengamalkannya, sakadik-sakadik Pak. Orang tahu tadi ya tentang ayat bahwa Allah tidak akan mengazab kepada 3 kategori. Yang pertama beriman dan bersyukur, yang kedua senantiasa sholawat ya, mengamalkan sunnah, dan yang ketiga orang yang rajin bertobat atau rajin istighfar. Tak orang amalkeun, misalkeun ya, abdi mah bade sholawat 1000 sadinten sae, langkung teh 1000 langkung sae misalkan.
Atau saya misalkan mengamalkan Al-Quran itu surah Ali Imran ayat ke-16, wal mustaghfirina fil ashar. Jadi ciri-ciri orang-orang yang ahli surga itu dia senantiasa istighfar di waktu sahur. Waktu sahur teh tabu sabaraha? Waktu sahur teh sekitar tabu 4 mun aya namanya dugi ka menjelang azan subuh. Eta teh di dalam surat Ali Imran ayat ke-16 mah istighfarna teh Rabbana innana amanna faghfir lana junubana wa qina adzabana. Sok sasarengan. Rabbana innana amanna faghfir lana junubana wa qina adzabana. Eta redaksi istighfarna kalau di waktu sahur. Upami bapak misalkan tak acan apa, lihat surah tadi apa? Ali Imran ayat ke-sabaraha? Ke-16 ya. Tak diajarkan supaya orang teh janten ahli surga. Rabbana innana amanna, ya Allah sungguh kami telah beriman. Faghfir lana junubana, maka ampunilah dosa-dosa kami ya. Wa qina adzabana, dan peliharalah kami dari api neraka. Artinya orang yang seperti ini tidak akan disentuh oleh seuneu api neraka. Mudah-mudahan orangnya sing dihindarkan dari azab Allah, azab kubur gitu, azab ketika hidup di dunia itu dihindarkan. Di antara azab ya ketika kita hidup di dunia itu yang berat itu apa? Disusahkan dalam berbuat taat. Eta saberat-beratna azab gitu. Teu salat, teu saum gitu. Eta seberat-beratna azab. Jadi seberat-beratnya azab teh naon? Tertutup dari hidayah. Berarti senikmat-nikmatnya daripada hidup di dunia itu ketika kita bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Da eta mah sudah jaminan bahwa tingkat kenikmatan itu ya harta paling rendah. Ada yang lebih baik dari harta, apa? Kesehatan. Dan yang paling tinggi itu adalah namanya hidayah. Jadi hidayah itu petunjuk. Bisa hari-hari itu sibuk dengan amal soleh, Pak. Hari-hari itu sibuk dengan ketaatan. Taeta menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan ketenangan, dan menghadirkan namanya pertolongan dari Allah. Jadi kata para ulama, lamun orang taat kepada Allah moal susah hirup tanya, aya we kemudahan, aya we bong-bolongan, aya we nu nyaan gitu. Jo aya nu transfer, ditinggali tehnya transfer. Alhamdulillah 20 miliar dah gitu. Tong kagok lamun ngalamun. Mudah-mudahan aya malaikat ngalangkung ngaminkeun gitu. Tah gitu ya. Jadi ada jaminan kata para ulama selama kita taat kepada Allah, menjalankan syariat, ingin menjalankan Quran, mau ripuh kurang mau susah hidup. Jadi memang ketika orang itu dekat dengan Allah, ketika punya masalah, dia itu sholat, gitu. Dia itu istighfar, dia itu sholawat, dia itu terus baca Quran. Tapi lamun batur manusia mun jelema nya teu deukeut jeung Allah, tidak dekat dengan majelis ilmu, tidak dekat dengan orang soleh, orang ulama. Lamun keur susah teh nu diinget naon? Pegadean. Naon deui nu digadekeun ibarang. Ya, nu inget teh pinjol gitu. Ka mana nya pinjol teh can ngalewat itu Bang Emok teh mana? Lamun susah teh lamun teu deukeut jeung Allah mah anu ditinggal teh barang-barang di iman anu dijual naon deui teh nya. Nepikeun ka beak teh di radio butut gitu nyesa gitu kan. Ya, kenapa? Karena bergantungnya kepada makhluk gitu. Tapi kalau bergantung kepada Allah mah barang aman. Bebas dari pinjol. Tara ngajuk ngahutang. Kenapa? Dia yakin bahwa dengan sabar dan sholat itu mendatangkan pertolongan Allah. Kenapa bisa berulang-ulang? Setiap susah dia sholat, setiap susah dia sibuk baca Quran, setiap susah dia sibuk bersolawat. Karena dia itu
punya pengalaman sebelumnya kalau saya susah terus saya terus mendekat kepada Allah, bermujahadah di jalan Allah, itu teh masalah-masalah teh beres. Seakan ada cerita kemarin ya jamaah, terus Pak Ustad abi teh tos saya kontrakan tapi tiba-tiba aya nu artos cenah gitu. Luar biasa cenah. Nah tiasa kitu. Nya abi teh ngamalkeun naon anu saur Pak Ustad sampaikan kemarin naon eta cenah salat sunat 50 rakaat cenah. Teras sadinten sawangnya teh abi teh netepan we kitu. Ujul-ujul aya we kitu. Nah, bagi orang yang dekat dengan Allah mah, yang paham dengan agama mah, dia tuh senantiasa yakin bahwa amalan itu akan membereskan permasalahan kita. Dan itu terbukti Pak, terbukti asli. Terbuktinya itu kepada siapa? Kepada jamaah-jamaah saya, sehingga seringkali ya jamaah teh spontan. Pak Ustad abi teh keur kieu naon amalana? Itu teh terus minta teh kenapa? Karena yang sebelumnya itu tokcer Pak. Ya. Jadi ketika masalah hutang lunas. Ketika masalah can bayar kontrakanna kabayar gitu. Ketika dia itu diambang perceraian rumah tangganya teu janten kadona mih deui gitu nya pasangan teh gitu. Ya iya mah laras gitu. Jawab bapak teh langsung semangat nih molotot nu tadina tunduhnya gitu. Wah, tek minta amalan ngasih Pak Ustad gitu. Jadi kesimpulan nama ya, kalau kita bisa mengimani Quran dengan cara tadi apa 5 hal, membaca, terus apalagi mempelajari, terus yang ketiga apa? Mentadaburi, yang keempat apa? Mengamalkan, dan yang kelima apa tadi? Mengajarkan atau mendakwahkan. Itu yang dinamakan, dikatakan di sini ulaika yu'minuna bih, berarti mereka itu benar-benar akan mendapatkan keajaiban Quran, mukjizat Quran. Apa diantara mukjizat dan keajaiban Quran? Ketika kita mengamalkan isi Al-Quran, ternyata benar wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Ya, kita orang teh meureun misalkan hirup wae teh susah wae teh karena dosa, mentok pekerjaan, bisnis teu jalan, usaha teu laku wae gitu kan, teu jalan wae. Ingat ya surah naon misalkan tadi dibaca surah Al-Anfal ayat ke-33, wa ma kana Allahu bi'adibahum wa anta fihim. Kamu itu tidak akan diazab selama kamu itu dekat dengan Rasul. Meureun urang teh susah wae hirup, asa mentok wae hirup ya. Susah jodoh, aya ge jodoh tapi mungkin ka urang misalkan gitu. Aya ieu usaha tapi teu jalan. Aya ieu pekerjaan tapi urang teu diterima gitu. Mentok wae itu. Meureunnya. Kita teh berpikir introspeksi. Barangkali ini teh atas dosa atau kesalahan. Kan bisa jadi azab itu adalah mentoknya kehidupan gitu nya. Syaratnya rezeki bisa jadi itu teh azab. Ya, baru saya mau istighfar mengamalkan misalkan surah Nuh ayat 10 sampai ke 12 bahwa orang istighfar itu akan diturunkan rezeki dari langit ya, dari bumi. Saya mau perbanyak sholawat Kenapa? Karena sholawat itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika itu dijalankan dan benar, jual curu-curu rezeki kita mudah gitu kan. Aya jalan, ada kemudahan, ada yang mempercaya, ayahnya ahun, ayah nu ngareferensikeun, jauh orang teh jalan usaha orang teh. Tah berarti benarnya isi Al-Qur'an teh bisa jadi mukjizatnya atau jadi karomah atau jadi berkah gitu. Buat kita yang mengimaninya gitu. Syaratna naon? Sok we lah langsung orang teh amal gitu.
dan buktikan. Kita harus merasakan bahwa isi Al-Quran itu benar-benar mengandung keberkahan yang luar biasa. Siapa, Bu? Nah, gitu penjelasan daripada ayat 120 dan 121. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mangga, barangkali ada yang mau didiskusikan. Silahkan. Silahkan, mangga. Iya. 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 Betul. Iya. Iya, iya. Oh iya, iya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Ada lagi? Dikumpulin dulu kalau ada. Ibu-ibu pas wae. Pas. Nusane saya ini dulu aja ya. Di dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah ayat ke-45 247 wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun dzalimun. Kalau kamu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kamu itu termasuk orang yang kafir, fasik, zalim. Nah, orang kan berhukum pada warisan Belanda nih ya. Atau kita tidak menjalankan hukum syariat Islam ya. Hukum syariat Islam kan anu mencuri dipotongnya, anu membunuh dikisos gitu kan. Atau apalagi ya, pokoknya hukum Islam lah gitu. Tapi orang teh itu melaksanakan. Nah, kata para ulama, orang teh bukan di tataran kafir atau fasik, tapi zolim. Zolim teh maksudnya apa? Orang teh nyaho tapi tidak ada kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, kalau kafir mah orang punya kemampuan tapi betul-betul menolak. Gitu. Kalau fasik mah orang bisa melakukannya, tapi orang teh setengah hati dalam melakukan. Tapi kalau orang posisi yang kita teh ingin tapi memang kondisinya tidak memungkinkan, orang misalkan berada di dalam negara yang tidak berlandaskan seperti landasan ketika hukum itu berlaku seperti di zaman Rasulullah ya, orang dalam posisi yang zolim ya. Zolim itu artinya apa? Bukan di zona nyaman gitu. Minimalnya teh hati mengatakan, membenarkan bahwa yang sebenarnya berlaku itu adalah syariat agama, syariat Islam, syariat Al-Quran gitu. Nah, kata para ulama itu namanya adapul iman ya, selemah-lemahnya iman. Nah, kumaha tuh untuk menutupi itu semua? Ya, kalau saya pribadi banyak tobat ya, banyak istighfar dan juga banyak melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan menutupi bahkan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi karena kita dalam kondisi yang enggak mampu untuk melaksanakan, jadi insya Allah kita akan termasuk yang terampuni oleh Allah ya. Amin. Bisa dipahami ya Pak ya? Ayat-ayat di cekap. Nah, kalau nggak ada ya, karena suruh sekitar 7 menit lagi, kita simpulkan dari apa yang tadi disampaikan ya. Kesimpulannya adalah bagaimana caranya agar kita termasuk orang yang selamat ya, masuk surga dan terhindar dari neraka. Maka jangan mengikuti milah mereka. Jadi milah itu tata cara ya, kebudayaan, kebiasaan gitu. Jadi makanya anu nyalamatkeun mah sunah Rasul Pak Bu. Sunah Rasul teh kumaha pakaian Rasul, kumaha cara berdandan Rasul, kumaha cara makan Rasul, kumaha cara tidur Rasul gitu. Bagaimana hubungan suami istri na Rasul, tak urang teh kudu hafal, praktek. Maka kita akan termasuk orang-orang yang terhindar daripada mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Termasuk ya dalam ilmu perukiahan ya, tentang rukiah, bahwa kalau kita ingin lepas dari gangguan setan, amalkan sunah Rasul. Misal gini Pak,
ada 4 kebiasaan yang disukai oleh setan. Apa itu? Pertama, tara mandi, ya. Tara mandi teh resepkeun setan teh naon? Bauna sarua jeung urang cenah gitu. CS. Yang kedua, kuku panjang. Jadi mun ngarukut kuku gitu, eta teh resepkeun pisan. Jin teh resep kunaon? Menurut riwayat di penjelasanna jin teh kukuna teh parananyong gitu no. Talamun kuku urang panjang berarti jin teh resepkeun CS urang euy cenah teh CS gitu. Yang ketiga adalah yang disukai oleh setan teh berlama-lama di kamar mandi. Nah iya eta nih langsung iya aya nu lami di kamar mandi. Nu lami di kamar mandi teh eta disukai sama setan. Dan yang keempat adalah yang disukai setan ketika tidurnya tengkurap. Jadi lamun naon tengkurap teh naon bahasa Sundana teh. Nah gitu teh disukai setan, disukai jin. Kenapa? Karena tidurna jin teh gitu ngangkuban gitu teh gitu. Aya keterangan juga tidurnya ahli neraka teh ngangkuban gitu. Tah, ada apa dengan sunnah Rasul? Sunnah Rasul mah mandi wae gitu, bebersih wae, seungit gitu kan bertolak belakang dengan keinginan jin. Ari jin mah resep namun urang teh bau kelek nya, ari sunnah mah wangi. Wah Rasul mah seungit pisan. Jangankan parfum mah keringat nangki kesang lagi seungit Rasul mah. Kemudian yang kedua apa tadi? Kuku. Rasul mah mencontohkan setiap hari apa? Jumaah potong gitu. Untuk bulu yang ada di spesial 40 dinten gitu. Jangan lebih dari 40 dinten. Entong numbukeun ka jabri gitu. Makanya sunnah Rasul mah berseka itu. Bulu kelek tong numbukeun ka romos-wos gitu. Ya, 40 dinten batasannya gitu. 40 dinten cukur gitu. Lamun kelek mah mun bisa mah dicabut gitu. Peureuh cenah Pak Ustaz. Nya dicukur heula we tak cantias. Kemudian yang ketiga apa? Tadi berlama-lama di kamar mandi. Karena kata Rasul, kamar mandi itu tempatnya setan. Makanya doana teh naon? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, berlindung daripada setan laki-laki perempuan. Bisi noong makanya. Makanya manusia urang lila pisan ditoongnya terus teh. Nempel bisa jadi gitu. Nempel jina ka urang. Dampakna naon? Urang tunduh wae, mun salat wae nya, mun maca Quran tunduh wae, mun salat 3 rakaat wae. Ta eta teh katempelan ku juri. Dan yang keempat, Rasul mun tidur kumaha? Miring ke sebelah kanan. Jadi kalau mau terlepas dari gangguan jin, lakukan apa yang tidak disukai oleh juri. Apa yang tidak disukai oleh juri? Sunnah kebiasaan Rasul. Karena Rasul pernah bersabda wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha, ya. Bukan hadis Quran temannya. Dan tidaklah apa yang diperbuat dikatakan Rasul, apa yang semuanya dibimbing oleh wahyu. Eta semua teh petunjuk dari Allah gitu. Ya, orang yang selamat gitunya ikuti sunnah Rasul. Maka itu yang tidak disukai oleh jin dan yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi pokoknya mun orang mengamalkan sunnah mah moal kalebet tah 120 mengikuti milad tahum itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani gitu. Dan untuk terakhir penjelasan atau kesimpulan ayat 121-nya, hendaklah kita menjadi ahli Quran, Pak. Jadi ahli Quran itu orang yang senantiasa dekat dengan Quran. Tilawah Quran, maca Quran, tadabbur Quran, baca tafsir Quran, ngapalkeun Quran ya, terus juga mengajarkan Quran walaupun ikro ya kepada anak-anak. Itu teh ganjaranna luar biasa. Maka
dia itu kalau dekat dengan Quran, senantiasa menjadi sahabat Quran, dia itu akan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kalau Allah mengizinkan kita akan membahas ayat 122 ya sampai 124. Kita tutup saja dengan doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga atas lebat waktu suruh pahalana haji umroh sempurna insyaallah.